Yo yo yo, jumpa lagi di 22 Stories. Kali ini film yang mau aku bahas mengenai zombie lagi ya gengs. Ini juga salah satu request dari penggemar 22 Stories. Cile. Film ini berjudul Yummy yang rilis pada tahun 2019. Tapi walaupun mengenai zombie, film ini sebenarnya film komedi menurut aku. Kalau kalian lagi stres karena kerjaan kantor, karena pacar, karena mantan, karena tetangga, karena netizen yang suka julid, wajib banget buat nonton film satu ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, wajib juga buat subscribe channel ini, like dan komen, dan hidupkan tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan update dari aku. Gak usah berlama-lama dan bertele-tele, langsung aja aku mulai filmnya. Cekidot. Di awal cerita, kita akan ditunjukkan dengan adegan Pak D botak yang sedang asik ngepel. Dan di ruangan sebelah, terlihat seorang dokter dan perawat yang memindahkan mayat ke dalam tempat pembakaran untuk mengkremasi mayat tersebut. Setelah dokter dan perawat pergi, tiba-tiba si Pak D mendengar ada suara dari dalam tempat kremasi tersebut. Pak D pun dengan polosnya membuka kotak itu. Pas dibuka, muncul tangan yang sudah gosong dari dalam sana, yang dengan sopannya memegang wajah Pak D botak. Kemudian adegan berpindah ke seorang pria yang tengah bosan duduk di dalam bus. Ketika melihat keluar jendela, pria itu melihat ada pemandangan indah dan pria itu kemudian memanggil teman-temannya karena melihat sesuatu yang menurutnya ukurannya tidak biasa. Ternyata orang-orang itu melihat bumper Ellison yang ukurannya wow. Ellison yang melihat kejadian itu merasa terganggu karena pria-pria itu melihat bempernya dengan penuh nafsu. Di sini Ellison dan pacar gantengnya Michael beserta ibunya Sylvia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit terpencil. Setibanya di rumah sakit tersebut, mereka disambut oleh seorang wanita berbaju putih, sebut saja Mbak Ani, dan mereka diajak bertemu dengan Dr. Krausik yang akan mengoperasi Ellison. Manggilnya Dr. Crow aja ya, biar gampang. Dalam perjalanan ke ruang Dr. Crow, Michael melihat ada suster yang membawa kain putih yang penuh darah, dan itu membuatnya pusing. Ternyata si Michael ini mengidap hemofobia atau takut akan darah. Ingat, hemofobia, bukan homofobia. Hal inilah yang menyebabkan dia berhenti dari sekolah kedokterannya. Saat sampai di ruangan Dr. Crow mengecek bempernya Ellison dan menyarankan Ellison untuk memperbesar ukuran bempernya. Tapi alasan Ellison ke sana justru untuk memperkecil ukuran bempernya, bukan untuk memperbesar ukurannya. Aduh, yang lain pengen gede, ini malah pengen kecil. Gak bersyukur nih orang. Di tempat lain, ibu Ellison ternyata juga sedang melakukan operasi sedot lemak. Ellison dan Michael yang menunggu di ruang tunggu tiba-tiba dipanggil untuk masuk ke ruang operasi. Michael yang tahu sedikit ilmu kedokteran menanyakan kepada suster mengapa Ellison tidak dicek golongan darahnya sebelum melakukan operasi. Dan di sana, ia juga melihat seorang dokter malah minum kopi di ruang operasi. Karena dirasa Michael mengganggu, Michael kemudian diajak seorang pria bernama Daniel untuk berkeliling agar tidak terjadi keributan di ruang operasi itu. Sambil mengobrol, Daniel mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia mencuri ID card karyawan di sana dan memasuki ruangan yang hanya bisa diakses oleh karyawan. Michael yang mengikutinya merasa ragu hal itu boleh dilakukan. Daniel kemudian masuk ke sebuah ruangan obat-obatan dan mencuri obat yang ada di sana. Ternyata Daniel ini adalah seorang pecandu obat-obatan. Michael yang sudah disuruh menunggu di luar kemudian mendengar suara dari dalam ruangan lain dan mengeceknya. Di sana ternyata ada seorang wanita yang diikat dan mulutnya ditutup. Karena Michael yang pintar dan polos ini mengira wanita itu tidak bisa bernafas gara-gara penutup di mulutnya, akhirnya penutup mulutnya pun dibuka Michael. Tapi pas dibuka, ternyata mulut wanita itu hancur dan penuh darah. Daniel yang mendengar suara aneh itu kemudian menghampiri dan mengajak Michael kabur.
Setelah kejadian itu, Michael yang curiga dengan rumah sakit itu kemudian mengajak Allison untuk pergi dan membatalkan operasinya. Tapi tanpa disengaja, Michael malah kena suntikan bius yang dibawa suster dan akhirnya pingsan. Di saat yang sama di CCTV, terlihat wanita ngesot yang ternyata adalah zombie yang ditemui Michael tadi. Zombie itu sudah terlepas dari ikatannya dan kabur entah kemana. Scene berpindah saat Michael sudah sadar dari biusnya. Dia kemudian menjemput Allison untuk sekali lagi membatalkan operasinya. Allison marah karena lagi-lagi Michael membatalkan operasinya itu. Allison memaki Michael dengan bahasa yang aku nggak tahu ngomong apa karena nggak ada subtitlenya juga. Di tempat lain, suasana mulai mencekam. Seisi rumah sakit sedang heboh karena serangan zombie dan mulai terjadi kericuhan di sana. Kemudian scene berpindah ke Allison dan Michael. Mereka sedang sibuk mencari Sylvia. Mereka berdua juga belum tahu situasi yang terjadi di rumah sakit itu. Sampai tiba di suatu ruangan, terdengar suara aneh, dan setelah dilihat, ternyata ada seorang zombie dokter yang sedang menikmati makanannya. Michael lalu mengambil sebatang besi untuk pertahanan diri. Saat mau memukul zombie, besinya malah tersangkut di lampu dan Michael pun kena setrum. Aduh. Michael kemudian tak sadarkan diri, entah pingsan atau koit. Allison yang mengira Michael sudah almarhum, lalu lari keluar menyelamatkan diri. Allison tanpa sengaja memasuki ruang operasi yang saat itu sedang mengoperasi pasien sedot lemak. Saat zombie yang mengejar Allison ikut masuk, alat sedot lemak tak sengaja tersentuh Allison dan membuat lemak yang sudah tersedot kembali masuk ke tubuh pasien, yang membuat perut pasien membengkak dan crot, meledak. Setelah itu, Allison yang sebatang kara terus berkeliling rumah sakit mencari ibunya Sylvia. Sampai pada akhirnya dia menemukannya. Di sana, Allison menangis karena mengira Sylvia sudah meninggal. Tapi ternyata Sylvia masih hidup guys, cuma tak sadarkan diri. Allison kemudian membawa Sylvia keluar dari ruangan itu. Saat dalam perjalanan melarikan diri, Allison melihat seorang zombie ngesot yang sedang asik memakan tubuhnya sendiri. Mengetahui hal itu, zombie ngesot itu pun mengejar Allison dan Sylvia. Kemudian, mereka memasuki sebuah ruangan. Saat itu, kaki Sylvia sempat tergigit oleh zombie ngesot itu. Zombie ngesot itu pun akhirnya ditimpuk alat pemadam oleh Daniel yang kebetulan juga ada di ruangan itu. Di tempat lain, Michael tersadar. Ternyata tadi dia cuma pingsan, gengs. Michael yang baru sadar kemudian masuk ke sebuah ruangan eksperimen. Kemudian ada satu eksperimen, sepertinya janin kadal, terkena tetesan darah zombie dari atap dan membuat kadal itu menjadi hidup dan mengejar Michael. Michael kemudian lari ke sebuah ruangan yang ternyata ruangan Dr. Crow. Di sana Dr. Crow dan Mbak Ani terlihat sibuk membakar kertas. Sepertinya membakar dokumen untuk menghapus bukti-bukti yang membuat pasien-pasiennya berubah menjadi zombie. Di sisi lain, terlihat Allison bersama dengan Daniel yang menggendong Sylvia sedang mencari tempat aman. Kemudian, mereka bertemu dengan Dr. Yonah dan mereka diajak ke sebuah ruangan. Di sana Dr. Yonah berusaha mengobati kaki Sylvia. Di saat bersamaan, terlihat Michael, Mbak Ani, dan Dr. Crow juga sedang mencari tempat aman. Dan karena dikira zombie, Michael pun dipukul Dr. Yonah dan lagi-lagi dia pingsan. Di dalam ruangan itu, Dr. Crow mengatakan bahwa Sylvia akan berubah menjadi zombie dan harus segera membunuhnya. Ketika Dr. Crow mau membunuh Sylvia, tiba-tiba Sylvia muntah darah dan darahnya masuk ke mulut Dr. Crow. Dan otomatis Dr. Crow pun terinfeksi virus zombie. Aduh. Dr. Crow mengatakan jika dia harus ke ruang farmasi agar bisa mencari vaksin untuk menyembuhkan para zombie. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya mereka sampai di ruang farmasi. Di sana Sylvia diikat supaya tidak membahayakan yang lain.
Dan Dr. Crow mulai membuat vaksin dan mencobanya ke Sylvia, tapi vaksin itu gagal. Mama? Dr. Crow kemudian menyuruh Yonah untuk membuat vaksin yang lain. Saat itu, Yonah kemudian mengetahui kenyataan bahwa ternyata Dr. Crow lah yang menciptakan virus itu. Tapi Dr. Crow juga tidak melakukannya dengan sengaja. Diam-diam, dari belakang Mbak Ani yang tidak ingin rahasianya terbongkar, tiba-tiba membacok kepala Dr. Crow. Dan Dr. Crow pun mendapat gelar baru, yaitu almarhum. Mbak Ani beralasan kalau Dr. Crow berbahaya karena sudah terinfeksi dan harus dibunuh. Setelah itu, Michael dan Yonah kemudian mencoba membuat vaksin yang lain. Saat akan disuntikan ke Sylvia, tangan Yonah malah terkena gigitan. Yonah yang tidak ingin virusnya menyebar ke tubuhnya, kemudian memasukkan tangannya ke mesin pemotong. Serem, gengs. Setelah itu, Yonah menyuruh Michael untuk membunuh Sylvia sebelum semakin parah. Tapi kapak kemudian diambil oleh Allison dan Allison membacok ibunya sendiri. Mereka kemudian segera pergi dari sana. Tapi saat Michael akan membuka pintu, ternyata pintu susah untuk dibuka. Didobrak-dobrak dengan segala daya dan upaya, namun pintu tetap tertutup. Karena kegaduhan itu membuat zombie-zombie yang ada di luar terpancing. Michael yang berpengetahuan luas kemudian berencana untuk meledakkan pintu tersebut. Saat itu, Allison mulai menyadari sesuatu, yang ternyata pintu itu adalah pintu geser dong. Saat sampai di atap, mereka pun segera menyeberang ke gedung sebelah dengan bantuan papan kayu. Satu persatu bergantian sampai giliran Yonah untuk menyeberang. Tapi karena Yonah tidak lulus pelajaran penjaskes waktu SD, Yonah pun terjatuh. Nasibmu nah. Kemudian mereka menuju tempat pembuangan sampah yang menurut mereka itu satu-satunya jalan keluar. Michael yang pertama kali, kemudian disusul Allison. Sebelum giliran Daniel, ia meminta sejumlah uang kepada Mbak Ani sebagai uang tutup mulut. Karena Daniel tahu, eksperimen yang menyebabkan pasien menjadi zombie adalah ide Mbak Ani. Sampai tiba di sebuah lorong, ada seorang wanita yang minta tolong. Mereka lalu mengambil alat yang ada di sana untuk memukul zombie itu. Saat mereka bertarung dengan zombie, Mbak Ani yang takut lantas masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam juga ada zombie namun dalam kondisi terikat. Mbak Ani kemudian merencanakan sesuatu. Dipanggillah Daniel untuk masuk ke ruangan itu. Saat Daniel menghidupkan lampu, ia terkena gigitan zombie di perutnya. Daniel yang kalap akhirnya membunuh Mbak Ani dan zombie itu. Allison dan Michael yang tengah sibuk menyelamatkan Mbak Figuran tiba-tiba mendengar suara dari ruangan yang Daniel masuki dan mereka menemukan Mbak Ani sudah mati. Dengan cekatan, Daniel menyembunyikan luka akibat gigitan zombie di perutnya dan beralibi Mbak Ani harus dibunuh karena sudah terkena gigitan zombie di sana. Setelah itu, mereka berempat mencari jalan keluar. Sampai akhirnya, mereka menemukan tempat untuk mereka kabur dan polisi sudah berjaga di luar sana. Merasa aman dan akan selamat, Mbak Figuran langsung berlari keluar, tapi yang terjadi selanjutnya, Mbak Figuran malah diberondong tembakan oleh polisi karena tidak ingin virus menyebar. Tersisa Allison, Michael, dan Daniel. Mereka bertiga kemudian masuk lagi ke dalam untuk mencari jalan lain. Akhirnya mereka menemukan lorong bawah tanah. Saat pelarian dari kejaran zombie, tiba-tiba kaki Michael digigit zombie kadal yang tadi ada di ruang eksperimen. Karena kesal, Michael langsung menginjak zombie kadal hingga tewas. Mereka bertiga terus berlari mencari jalan keluar.
Tiba-tiba, Michael merasakan sakit pada kakinya, dan Daniel mengatakan bekas dari gigitan itu mungkin akan menginfeksinya. Mereka bertiga melanjutkan pelarian dan akhirnya menemukan jalan keluar. Allison naik duluan dibantu Michael dan Daniel. Kemudian hanya ada salah satu antara Michael dan Daniel yang bisa naik ke atas karena tingginya tangga tersebut. Mereka memutuskan agar Daniel yang naik ke sana karena Michael menganggap dirinya sudah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Setelah itu, Allison dan Daniel berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Saat mereka berhenti, Allison melihat keadaan Daniel sudah memburuk dan mengetahui ada luka bekas gigitan zombie di perut Daniel. Saat itu, Daniel mempunyai permintaan terakhir sebelum berubah menjadi zombie. Daniel yang tergerak hatinya karena melihat besarnya bemper Allison, kemudian meminta Allison untuk bercocok tanam. Namun, Allison menolak dan Daniel mencoba memaksa Allison. Allison kemudian mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Daniel. Akhirnya, Allison menemukan obeng dan kemudian ditusukkan ke punggung Daniel. Allison pun berhasil mendorong Daniel keluar mobil dan setelah itu, Allison langsung menabrak Daniel yang sudah berubah menjadi zombie hingga tewas. Di sisi lain, tak disangka dan tak diduga, dengan susah payah Michael yang dikejar-kejar zombie masih selamat dan berhasil keluar. Di saat yang bersamaan, Allison yang mengendarai mobilnya melihat wabah zombie sudah menyebar di mana-mana. Dan saat Allison melewati hutan, Allison melihat ada zombie di tengah jalan. Kemudian Allison pun tancap gas dan menabrak zombie itu. Tapi ternyata yang ditabrak itu bukan zombie, gengs. Itu Michael yang dari awal sampai akhir film ini sial terus. Allison yang kemudian tahu bahwa yang ditabraknya adalah Michael langsung syok, menabrak pohon dan meninggal di tempat. Dan tamat, udah gitu aja. Jadi nggak ada yang beruntung di film ini, gengs. Kalau nggak mati dimakan zombie, mati karena yang lain. Pokoknya apes kabeh, guys. Oke, sekian dulu dari aku ya. Buat yang mau request film, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Yuk, dadah, bye-bye.